Tuhan, sekalipun mungkin masalah dan persoalan ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai tentang tujuan kematian Tuhan Yesus. Ya, saya ingin sampaikan kepada kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa, yang tentunya berbeda dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Ya, sekali lagi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang hebat, yang sangat berbeda dengan Allah-Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Perbedaannya dengan Allah-Allah yang lain, Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah yang bertindak dan bertanggung jawab. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang tidak sekedar berbicara, dan Tuhan kita bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang bertindak. Ya, apa tindakannya? Tindakannya Bapak Ibu Saudara, Dia datang ke dunia menjadi manusia. Ya, bahkan Dia datang ke dunia menjadi manusia bukan hanya untuk datang saja, tetapi Dia mengalami pencobaan, bahkan penderitaan, dan sampai rela mati di atas kayu salib. Nah, kalau berbicara tentang mengenai pencobaan dan kematian Tuhan Yesus, tentu Bapak Ibu bertanya, ya, tentu dalam pikiran kita, dalam hati kita bertanya, loh, kok Tuhan mati? Kok Tuhan mengalami pencobaan dan penderitaan? Ya, harusnya kalau Dia Tuhan, Dia punya kuasa dong. Kalau Dia Tuhan, Dia harusnya tidak mengalami yang namanya pencobaan, tidak mengalami yang namanya penderitaan, bahkan kematian. Harusnya Dia tetap hidup dong. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar malam hari ini tentang tujuan daripada kematian Tuhan Yesus itu. Ya. Untuk apa Dia datang ke dunia? Untuk apa Dia mengalami pencobaan, penderitaan, bahkan mati? Ternyata ada tujuannya. Dan kita mau belajar bersama-sama malam hari ini. Dan saya berharap agar setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini bukan hanya menjadi enak di telinga, tetapi malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Khususnya Bapak Ibu Saudara mungkin yang imannya lemah, hari ini lewat mengerti tentang tujuan kematian Tuhan Yesus, iman kita dibangkitkan kembali. Ya. Dan saya akan berdoa bersama dengan tim dari tempat ini agar ketika firman Tuhan disampaikan, selesai itu Bapak Ibu terima mujizat Tuhan. Amin. Terima pertolongan Tuhan. Lewat kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu semakin yakin bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang siap untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita membuka kitab Ibrani pasal yang kedua. Kita akan membaca dari mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dari mulai ayat 14 Bapak Ibu. Maksud saya dari mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Bapak Ibu yang di rumah boleh ambil Alkitabnya. Ya, kita akan belajar bersama. Mungkin dalam waktu yang sesingkat mungkin, 15 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan 18. Bagi Bapak Ibu yang sudah dapat, saya akan bacakan. Demikian kebenaran firman Tuhan ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ini berbicara tentang Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus, Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk memperdamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18, ayat terakhir saya akan bacakan. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudara, di sini pada konteks ini kita dapat belajar bahwa Yesus seketika itu lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Padahal Dia Tuhan, padahal Dia Allah. Ya, kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Karena Dia rela menjadi manusia, mengambil tempat yang paling rendah, lahir di kandang domba, bahkan mengalami penderitaan dan bahkan mengalami kematian di atas kayu salib, padahal Dia Tuhan. Nah, tetapi kita mau belajar malam hari ini tujuan daripada kematian Tuhan Yesus itu apa? Saya akan bagikan kepada kita ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu pahami tentang mengapa Yesus mati atau tujuannya apa Yesus sampai mati dan mengalami penderitaan di atas kayu salib. Yang pertama Bapak Ibu lihat dalam ayat 14.
Ya, dalam kitab Ibrani ini dikatakan di situ ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga ya berbicara tentang Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu, tujuan kematian daripada Tuhan Yesus adalah untuk memusnahkan iblis. Ya, memusnahkan iblis. Kita tahu pekerjaan iblis ya, ketika ada di dunia dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kita Yesus, dia datang ke dunia bahkan mengalami kematian di atas kayu salib dengan tujuan agar iblis dimusnahkan. Jadi tujuan yang pertama Bapak Ibu Saudara, iblis dimusnahkan lewat kematiannya Tuhan Yesus ya. Iblis pikir dia menang ketika boleh menyalibkan Tuhan Yesus ya. Padahal bukan berarti Yesus tidak bisa turun dari sana, tetapi di sana seolah-olah Yesus menyerahkan nyawanya. Ternyata ada tujuannya, yaitu agar kuasa setan, agar iblis dimusnahkan dan kita mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tahu dari sejak semula ya, iblis menggoda Adam dan Hawa agar Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sejak saat itu keadaan manusia itu kacau balau. Iblis berkuasa atas hidup manusia-manusia, termasuk kita ketika belum percaya. Tetapi bersyukur oleh karena hadirnya Yesus di dunia, Yesus menjadi sama seperti manusia, dan Yesus bahkan mengalami penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib, ternyata adalah untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Jadi bersyukur kita Bapak Ibu Saudara yang sudah mengerti, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bersyukur kita juga punya kuasa untuk memusnahkan iblis. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, kalau gitu iblis di mana sekarang? Iblis tetap ada Bapak Ibu, tetap ada untuk menggoda kita, untuk mencobai kita. Tetapi dia tidak meroleh kemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan dia. Karena Yesus sudah memusnahkan dia, maka kita anak-anaknya berhak untuk menang ketika kita dicobai Bapak Ibu. Itu hal yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa Yesus ketika dia mati, hal yang pertama tujuannya adalah untuk memusnahkan iblis Bapak Ibu Saudara. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Ya, sesungguhnya kuasa setan itu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Maka sekarang kuasa setan tidak ada kuasanya Bapak Ibu. Hanya kuasa Tuhan kita yang dahsyat yang melingkupi kita hari-hari ini. Jadi tidak perlu ragu Bapak Ibu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya Tuhan pegang kendali. Percaya bahwa Tuhan kita sudah menang dan iblis tidak bisa berkuasa atas kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi hal yang pertama yang terjadi atas kita, tujuan kematian Tuhan Yesus itu yang pertama adalah memusnahkan iblis. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Hal yang kedua Bapak Ibu dikatakan di sini, Yesus membebaskan mereka. Ya, siapa itu mereka? Kita Bapak Ibu Saudara, manusia. Jadi hal yang kedua, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari apa? Dari kutuk dosa Bapak Ibu, dari kutuk dosa dan kutuk perhambaan. Karena kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus atau sebelum kematian Tuhan Yesus, kita adalah hamba dosa. Ya, kita berhak untuk masuk ke hukuman yang kekal. Kita tidak berhak untuk terima surga yang kekal. Kenapa? Karena dari perbuatan baik kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada dosa yang melingkupi kita Bapak Ibu Saudara. Kita hamba dosa. Dan kita tidak bisa dibebaskan oleh karena perbuatan baik kita. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus kita dibebaskan. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Jadi bersyukur Bapak Ibu, hal yang kedua lewat kematian Tuhan Yesus. Tujuan yang kedua, dia membebaskan kita dari kutuk dosa Bapak Ibu. Dia bebaskan kita daripada kutuk perhambaan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhak untuk terima surga yang kekal. Jadi bersyukur Bapak Ibu punya Tuhan yang ada mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Nah, itu hal yang kedua Bapak Ibu. Dan yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Hal yang ketiga, tujuan kematian Tuhan Yesus adalah agar Yesus sendiri dapat menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang terakhir, yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan satu ilustrasi begini. Kalau kita pergi ke satu daerah, satu negara misalnya, entah itu ke Israel ya, walaupun saya belum pernah ke sana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke Israel ya, di sana pasti ada tour guide ya yang mengantarkan kita untuk menjalani daerah Israel sana. Ya, tentunya ada itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sebagai pendatang
Tidak mungkin kita bisa jalan sendiri di sana, bisa-bisa sesat, ya. Nah, tour guide ini tentunya dia harus orang yang paham ya akan situasi kondisi yang ada di Israel. Tentunya itu, karena kalau tidak dia bisa membawa orang-orang asing sesat juga, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama sesat jadinya. Maka tour guide itu harus memahami kondisi situasi yang terjadi di Israel sehingga dia bisa mengantarkan orang dengan selamat, dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian saya mau katakan, ini yang Yesus lakukan. Ketika dia hadir dalam dunia, dia menderita, dia dapat pencobaan, bahkan dia mati, agar dia bisa menolong kita ketika kita dalam pencobaan, Bapak Ibu. Amin. Jadi bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bertindak, yang mati bagi kita, mengalami pencobaan dalam ayat 18 ini, agar dia dapat menolong kita sebagai anak-anaknya ketika kita dicobai, Bapak Ibu Saudara. Maka itu jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih kalau Bapak Ibu Saudara berada dalam pencobaan. Karena kita punya Tuhan yang bertindak. Karena kita punya Tuhan yang dapat menolong kita. Karena Yesus sendiri sudah mengalami itu. Ketika Yesus ada di dunia, dia juga mengalami kesedihan, Bapak Ibu. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan dia dicambuk, dia diludahi, ya, dia dikecewakan oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Ya. Yesus sedih. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesedihan hari-hari ini, ya, percaya bahwa Yesus dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus bangkit mengalami sukacita. Itu yang dijanjikan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, Yesus juga pernah sakit ketika dicambuk, Bapak Ibu. Ya, jadi Dia Tuhan yang luar biasa yang dapat menolong kita waktu kita dicobai. Karena apa? Karena Dia sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Jadi hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau katakan kepada kita semua bahwa tujuan kematian Tuhan Yesus yang ketiga itu adalah agar Dia dapat menolong kita, anak-anaknya, ketika kita dicobai. Maka itu untuk Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengalami sakit penyakit, ya, saya akan berdoa bersama dengan tim malam hari ini agar Bapak Ibu Saudara terima mujizat kesembuhan dan berkat Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya Tuhan yang sekedar ngomong menjanjikan sesuatu, tapi Tuhan yang